struggle-nya kita ketika pandemi itu mah bukan cuman secara fisik tapi juga secara mental itu yang lebih lebih apa ya, lebih terasa gitu loh. Semua orang pasti kena mental lah Iya. istilahnya kan. Aku setiap orang dan apapun yang dialami sekarang, apapun yang saya mungkin dalam punya harapan aku kayak hidupnya lagi flow aja. Itu aku setiap orang harus punya harapan supaya tetap menjaga spiritnya tuh tetap on gitu. Jadi tetap berenergi dan tetap semangat karena tahu tujuannya itu apa. Tujuan entah itu jangka panjang atau jangka pendek. Halo teman edukasi, Kembali lagi bersama kita, aku Maria Maya Ilin Irma. dalam Biru Bincang Seru. Karena hanya di Biru di mana aku Kamu dan kita akan bahas topik kekinian berbagai sudut pandang dengan cara yang seru. Yeay. Selamat datang di segmen bermuda. Bincang edukasi rakyat muda. Dan kali ini kita punya satu topik yang lumayan menarik nih Irma. Iya. Ngomongin tentang PPKM tuh apa sih hal yang paling kamu udah nek banget gitu? Kayak Pengen melakukan aktivitas yang normal ya, maksudnya normal dalam arti kalau bisa seperti bukan new normal lagi ya. Iya, maksudnya kayak pengen plong ketika bersosialisasi sama orang, pengen plong ketika pergi ke tempat-tempat umum Iya. gitu. Banyaklah harapan-harapannya. Nah, harapan-harapan, ngomongin tentang harapan. Jadi ini berkaitan ya guys ya. Topik kita kali ini akan berbicara tentang learn hopefulness. Nah. Ya, tereng teng. Benar sih, Ada itu dong. efeknya ya, tolong ya. Ada efek pelanginya dong. Pelangi sehabis hujan gitu kan. Jadi ya memang ya pandemi itu kadang bikin kita tuh apa ya, bener-bener burn out banget kan. Iya, Ngerasa kayak ini tuh penuh banget gitu loh. Kita pengennya tuh nggak terus-terusan kayak gini gitu. Bosan, capek, bahkan ada beberapa mungkin impian-impian kita yang akhirnya harus kita tunda, bahkan kita bubarkan dalam pikiran ini karena Kayaknya ada susah gitu iya, ya. susah gitu untuk mencapainya. Nah, hari ini kita akan bahas tentang itu guys. Jadi memang struggle-nya kita ketika pandemi itu mah bukan cuman secara fisik tapi juga secara mental itu yang lebih Of course. lebih apa ya, lebih terasa gitu loh. Semua orang tuh pasti kena mental lah istilahnya kan di saat kala pandemi ini. Nah, berbicara tentang definisi, sebenarnya hopefulness itu kalau misalkan ada salah satu kayak apa penulis yang namanya Irvin dan Anderson itu pada tahun 2002 mereka mendefinisikan kalau harapan itu adalah sesuatu yang kita gambarkan secara positif untuk impian-impian atau cita-cita yang pengen kita capai gitu. Tujuan kita ke depannya mungkin. Iya, seperti exactly. Jadi hal-hal yang kita gambarkan secara positif gitu. Nah, kan kalau Irma sendiri nih, apa sih satu harapan yang kayak kamu pengen capai banget dalam hidup kamu? Random sih sebenarnya ya kalau karena kalau kita Apakah karena kan ada mimpi besar, misalkan nih mimpi besarnya si Teddy itu pengen jadi menteri gitu kan atau mimpi besarnya Bang Deo pengen jadi artis Hollywood gitu kan. Kalau Irma ada nggak sih satu harapan yang gede banget yang dari kecil sampai sekarang masih ada gitu? apa ya? Karena gini Lin, misalnya aku tipe orang yang karena banyak Realistis ya iya, Anda gitu ya. kan. Jadi nggak yang pernah kayak aku pengen jadi artis atau karena setiap tahun kayaknya Beda-beda. cita-citaku berubah gitu. Jadi untuk sekarang mungkin cita-citanya pengen ke depannya pengen punya jenjang pendidikan yang lebih tinggi gitu. Terus kayak pengen mempelajari banyak hal, Iya. banyak skill baru gitu. Gitu sih. Jadi pengen setiap hari tuh pengennya upgrade diri dan itu ya mungkin cita-cita kedepannya adalah aku bisa entah mungkin di beberapa tahun ke depan itu punya skill yang aku nggak bisa sekarang gitu. Aku nggak punya sekarang gitu. Misalnya apa terserah gitu. Nah, sungguh realistis ya, berarti kalau Irma kan harapannya tuh lebih ke apa nih 2 atau 3 tahun ke depan gitu kan. Nah, kita belajar tentang learn hopefulness itu mah itu sama sih kayak yang Irma. Gimana sih caranya supaya harapan kita tuh agar tetap punya api gitu tuh? Caranya adalah realistis gitu. Kamu ngelihat kayak oh oke, aku punya impian tapi untuk beberapa tahun ke depan gitu. Tidak yang langsung put kayak langsung gede gitu kan. Kayak misalkan aku pengen jadi menteri nih. Tapi terus apa gitu? 1 tahun ke depan kamu mau ngapain nih untuk capai menteri itu? Nah, itu tuh yang harus kita punya, itu yang namanya learn untuk berharap gitu.
belajar, Jadi untuk bukan cuma berharap. hanya berharap, tapi kita harus punya strategi-strategi supaya Heeh. bisa sampai udah bisa mencapai atau bisa memenuhi harapan tersebut Nah, gitu ya. itu dia. Jadi ya karena ketika kita cuman berharap Mhm. sampai kapanpun ya cuman berharap gitu. Iya, bener. Misalnya aku deh, misalnya aku pengennya let's say sekarang aku udah lulus Mhm. S1 Bisa tuh. misalnya itu kan, pengennya S2, tapi aku tidak pernah mengusahakan apapun untuk sampai untuk S2 gitu, yang Mhm. nggak akan pernah sampai gitu. Iya, bener Ya banget kan? sih. Jadi memang itu tuh harus kita prediksi, maksudnya harus tahu langkah-langkah ke depan yang pengen kita capai itu gimana, apa dan gimana caranya gitu untuk capai apa yang jadi harapan kita supaya ya kita tidak mem-PHP-kan diri kita sendiri gitu. Betul betul betul. Iya kan? Nah, guys, kalau menurut Irma sendiri seberapa penting sih harapan itu harus kita jaga gitu? Seberapa penting? Kalau ditanya seberapa penting ya, ya penting dan harus gitu ya. Mhm. Maksudnya menurut aku setiap orang dan apapun yang dialami sekarang, Mhm. apapun yang misalnya mungkin dalam aku nggak punya harapan lah, aku kayak hidupnya let it flow aja. Itu Mhm. menurut aku setiap orang harus punya harapan supaya tetap menjaga spiritnya itu tetap on gitu. Mhm. Jadi Mhm. tetap berenergi dan tetap semangat karena Mhm. tahu tujuannya tuh apa. Tujuan entah itu jangka panjang atau jangka pendek Mhm. gitu. Jadi punya harapan itu penting banget supaya kita tuh tetap bisa pikir positif untuk Mhm. sampai dan mewujudkan harapan kita tersebut gitu. Iya. Jadi ketika kita hilang nih, kita lost lost hope ya Mhm. namanya ya. Pokoknya kita hilang harapan kita jadi nggak tahu mau berbuat apa Mhm. dong. Mhm. Setiap hari kita cuma bangun terus ya menjalankan aktivitas kita tanpa ada arah dan tujuan yang Mhm. jelas Mhm. gitu. Dan kita of course itu bakalan jadi life yang flat. Mmm. Mhm. Life is never flat gitu. Jadi Iya. Punya harapan gitu ya. salah satu kuncinya Heeh, ya. heeh, heeh. Karena ya Kalau menurut bener Ilin mah, gimana? kalau menurut aku ya sama sih gitu. Maksudnya dalam kehidupan kan kita harus punya harapan supaya kita tahu target kita kan untuk hidup tuh apa gitu. Kayak kata Irma tadi supaya hidup kita tuh nggak flat gitu. Kalau menurut aku harapan tuh nyawa gitu loh. Maksudnya tuh itu tuh jadi sumber kekuatan kamu gitu. Ketika kamu punya harapan, kamu jadinya yakin gitu sama apa yang harus kamu akhirnya yakin sama apa yang kamu jalanin dan kamu akhirnya melakukan itu dengan sepenuh hati gitu. Karena kamu tahu, "Oh, aku punya goals ini loh," gitu. Ada harapan loh di depannya gitu. Jadi ya penting untuk kita ngejaga harapan kita itu untuk tetap ada, tetap sama-sama kita, tetap kuat gitu, tetap ada lah gitu untuk selalu kita pegang gitu loh. Karena ya kalau misalnya kita nggak punya harapan kan banyak akhirnya orang-orang yang memilih untuk menyerah, Iya. untuk mundur gitu. Sebenarnya nih fun fact-nya adalah tahu nggak sih kalau misalkan orang yang lagi patah hati itu ternyata mereka itu sama kayak mereka keluar dari drugs gitu, keluar dari narkoba. Wah, jadi Jadi kayak semenyeramkan ada itu gitu. hormon mungkin yang timbul dari dalam dirinya Mhm. sampai kayak orang apa ya kalau misalnya Apa sih jauh namanya tuh? drugs itu kalau bahasa Eh Pontianak sih sakau ya. ah, iya, 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 Sakau gitu heeh, kan, misalnya dia sakau. itu efek dari obat-obatan yang selama ini dia konsumsi Mhm. terus Mhm. akhirnya dia stop dan akhirnya itu karena mungkin Kayak gini ya, efek romansa itu kan heeh. sama dengan misalnya drugs Iya, ada sama-sama membuat orang endorfinnya. itu menjadi kecanduan Heeh, kan, bener, bener, addicted bener, to something addicted, gitu. heeh, heeh. Kalau drugs addictednya to drugsnya, Heeh, kalau heeh. ini addicted to someone gitu Iya, kan. iya, bener. Nah ketika itu hilang gitu, Mhm. itu bakalan memunculkan suatu depresi dari dalam diri Iya, kalau dia kehilangan sesuatu yang selama ini dia pegang iya, gitu. bener, bener. Nah, kan kalau misalkan kita ngomongin patah hati kan bukan cuman romansa ya, Hmm. as simple as kalau misalkan kita pengen, dulu aku dulu pengen banget jadi dokter. Hmm. Terus tiba-tiba ketika mimpi itu nggak kecapai, oh itu sakitnya kayak kayak orang gila gitu loh. Jadi itu Kayak aku patah harus hati ngapain terbesar, lagi, heeh. tujuan apa lagi gitu ya. Iya, kayak aku bener-bener kehilangan arah gitu lah. Hmm. Nah, itu kenapa harapan-harapan itu ya harus kita jaga gitu. Tapi ingat, gimana caranya supaya kita nggak jatuh, nggak sakit kayak gitu, ya harapan itu kayak yang Irma bilang, harus realistis gitu loh. Jangan yang kayak langsung gede tapi 2-3 tahun deh kira-kira mau ngapain nih gitu. Kayak ada sesuatu yang realistis dan kita berkemungkinan untuk mencapai itu supaya kita nggak patah hati sebegitunya gitu. Karena nih Mhm. sesimpel di interview wawancara kerja aja Mhm. itu Mhm. biasanya kalau di beberapa perusahaan itu ada pertanyaan yang mungkin familiar ya bagi teman-teman, itu kayak gini, how do you see yourself in 5 years, Iya, gimana kita melihat diri kita 5 tahun dan ke ke depan. depan gitu. Dia Mhm. nggak nanya 20-30 tahun ke depan, tapi 5 tahun 5 tahun. ke depan Mhm. gitu. Mhm. Dalam less than 1 dekade itu kamu bakalan jadi orang seperti apa. Iya.
dan kita harus bisa jawabannya mencerminkan diri kita sebaik mungkin gitu Mhm kan. Kalau mhm. ya kita akan jadi lebih profesional atau lebih mahir di Mhm. bidang skill kita, atau misalnya kita pengennya punya target dalam 5 tahun ke depan punya jabatan-jabatan tertentu, dan itu Mhm. kita harus refleksikan secara clear Iya gitu. iya, bener banget. Nah, itu aja, dari situ aja kita udah ngelihat kan Mhm. bahwa setiap orang itu perlu punya namanya itu tadi, kayak yang kata Hop. Iin bilang, Mhm. hopefulness gitu. Mhm mhm, bener. Jadi segala sesuatu tuh ya pasti harus ada sesuatu yang diharapkan supaya dia tetap menjaga energi atau kinerjanya dengan baik. Exactly, Irma. Nah, kalau dari caranya Irma sendiri gimana sih, Mah, untuk ngejaga itu tadi, untuk supaya apinya tuh tetap nyala gitu? Yang pasti satu, tujuannya harus realistis dulu, karena Mhm. kalau misalnya tujuannya nggak realistis ya, kita mau apa ya tujuan, iya Pegangannya pegangannya kan? seperti apa, sementara kita aja nggak yakin gitu Mhm kalau misalnya mhm. ini bisa dicapai gitu. Mhm. Tapi ketika kita sendiri yakin kalau tujuan itu bisa dicapai, kita jadi lebih semangat Mhm gitu. mhm. And then yang kedua, tahu strategi untuk sampai ke tujuan itu. Mmm. Tadi tujuannya udah realistis nih, tapi kita nggak tahu strateginya Strateginya kayak gimana? gimana gitu kan, dan itu bakalan buat kita jadi gampang down karena Mhm kita mhm. ngerasa aku tahu nih aku bisa sampai ke situ, cuman Mhm. gimana ya caranya Iya. gitu. Nah, jadi yang kedua yang pasti harus tahu strategi supaya kita bisa pelan-pelan mungkin step Mhm. by step untuk sampai ke titik puncak harapannya kita gitu. Iya, bener. Karena namanya harapan itu kan ibarat satu level gitu Mhm kan di mhm. atas kita, dan kita ada di sini gitu. Untuk sampai ke sini kita nggak mungkin punya kaki yang langsung pak gitu. Mhm mhm. Kita harus naik satu tangga Tangga-tangga. satu tangga. Nah, itulah yang harus kita pikirkan step by step itu. Jadi ketika kita punya satu yang besar, jangan cuma pikirkan besarnya ini, tapi pikirkanlah langkah-langkah untuk sampai ke atas ini gitu. Bener sekali. Jadi mungkin kata orang jangan ini ya, jangan meremehkan sesuatu yang kecil, karena bisa jadi Mmm. sesuatu yang kecil itu bisa ngebawa kita ke sesuatu yang lebih besar Wow. gitu. And then yang ketiga ya percaya sih yang pasti. Mhm. Jadi udah tadi kita udah tahu apa tuh namanya, apa goalsnya udah realistis, terus kita tahu strateginya, terus kita nggak percaya kan sama Mhm aja mhm bohong ya. mhm. Jadi yang terakhir mungkin kita harus tetap percaya kalau kita bisa sampai ke situ. Karena nih ada satu trik psikologi ya, Iya. yang mungkin familiar, Ili Iya, mungkin juga tahu silakan nih pasti. bagikan gimana caranya? Gimana caranya, Ibu? Kita harus namanya afirmasi positif gitu. Asik. I am Aya beauty. LOA itu namanya, ada apa, Law LOA, of attraction. Law of Attractions. Jadi dalam ini dunia psikologis itu percaya bahwa apa yang kita afirmasikan atau apa yang kita percaya itu bisa Akan terjadi. kejadian gitu, Mhm. bisa kejadian. Jadi Dan itu kita, banyak loh yang udah ngebuktiin, ya nah nggak itu sih, Mah? banyak yang ngebuktiin. Jadi kalau misalnya kita seuzon terus nih, jadi kayak kita bilang kayak, kayaknya aku jelek atau aku nggak bisa nih, aku nggak bisa kesini, dan itu alam tuh ngedengar gitu, Iya. mendengar, dan bisa jadi kalian Alam, diarahkan. Tuhan, dan segalanya. Kan kita kan apa yang kita yakinin tuh, itu jadi doa kita Iya, itu juga jadi kan? doa Iya kita, kan? dan itu bisa menjadi kenapa, oke mungkin tidak, misalnya nggak ada orang yang nggak terlalu percaya sama ini ya, eee, alam Heeh. ataupun misalnya Tuhan atau apapun itu, tapi realistisnya adalah itu ngelit diri kita sendiri Iya, untuk exactly. ke arah situ gitu. Mhm mhm. Karena kita menyebabkan kontrol itu kan, Mhm mhm. kontrol tuh kan sekali kontrol tuh kan ada di dalam diri Mhm kita ya. mhm. Ketika kita bilang kita nggak mampu, kita tuh kayak ngomong sama diri kita sendiri kalau Oh, memang kita udah tuh nggak nggak bisa, mampu heeh. gitu. Dan terlepas dari tadi, dari Tuhan mendengar atau alam mendengar gitu, kita ngomong sama diri kita sendiri loh gitu. Iya iya, Tapi bener. ketika kita punya afirmasi yang positif, kita percaya itu di law of Attraction. attractions, bahwa ketika kita ngomong sesuatu yang baik-baik nih sama diri kita gitu kan, terus kita percaya sesuatu yang terbaik akan terjadi pada diri kita, itu secara tidak langsung diri kita tuh ngebawa kita sendiri ke arah itu Iya, gitu. bener banget, Mah. Karena as simple as ini sih, Mah. Ketika kamu pengen capai sesuatu nih, let's say as simple kayak misalkan kamu pengen, dapat nilai 10 gitu Hmm. kan. Tapi kalau kamunya sendiri bilang, "Aduh, aku kayaknya ndak bisa. Aduh, kayaknya aku ndak mampu. Aduh, kayaknya aku ndak punya waktu." Ya ndak bakalan bisa gitu, Ya. karena memang yang punya kontrol kan diri kamu gitu. Karena gimana alam atau gimana Tuhan mau kasih itu sama kamu, orang yang kamunya aja nggak percaya kalau sama diri kamu sendiri kalau kamu bisa kayak gitu loh. Jadi emang sih law of attraction tuh menurut aku juga, ngaruh banget gitu sama apa yang kita put dalam hati kita, apa yang kita percayai, harapan itu tadi kan gitu. Gimana caranya supaya tetap bisa nyala tuh, ya bener kata Irma, harus harus ada afirmasi positif kalau kita bisa, kalau kita yakin kalau kita mampu gitu.
Ya, jadi itu tadi afirmasi positif ya. Mhm. Jadi nggak boleh suzon lah kata Iya orang bener. gitu. Jadi tetap harus pikirkan yang positif, yang positif, yang positif supaya let's say ketika ada sesuatu negatif yang terjadi sama kita udah punya benteng gitu. Iya Istilahnya bener. kita jadinya ngelihatnya lebih ya Lebih lebih ya wise. lebih wise. Kita tahu karena mungkin kata orang nih ada yang bilang Every pelajari hikmahnya, yeah, nah everything kayak happen gitu. for Ya reason. everything happen for a reason gitu. Jadi itu karena apa? Ada apa istilahnya slogan-slogan kayak gitu karena apa? Karena kita punya pemikiran yang positif Iya. gitu, bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi tuh tanpa sebab gitu, pasti Mhm. ada alasan. Entah itu kalau memang itu sesuatu yang terjadi itu negatif, entah itu menjauhkan kita dari Mhm. hal yang seharusnya kita nggak dapat atau kita nggak mampu mungkin atasin, atau itu bisa jadi suatu batu kerikil supaya kita bisa loncat atau kayak supaya kita bisa ke jalan yang lebih mulus Iya lagi iya, gitu. benar 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 banget sih. Jadi itu tadi 3 poin itu sih kalau menurut aku. Heeh Jadi heeh. harus realistis terhadap goalsnya, and then tahu strateginya, yang terakhir percaya dan yakin. Yakin, benar, Penting afirmasi. yakin gitu ya. Iya iya, harus percaya sama diri sendiri kan, Hmm. benar sekali sih, Mah. Kalau dari aku sendiri, kalau aku boleh menambahkan, tadi kan Irma udah sampaikan 3 ini ya, 3 Hmm. strategi ini. Yang pertama adalah, kita harus apa tadi, sorry, Realistis. realistis. Yang kedua kita harus tahu strategi, yang Heeh. ketiga kita harus punya afirmasi positif terhadap diri sendiri. Kalau aku yang keempat mungkin adalah konsumsilah segala sesuatu tuh yang positif gitu, baik itu Hmm. sosial media, baik itu buku, baik itu video yang kamu tonton, baik itu sekeliling kamu, teman-teman kamu dan sebagainya. Karena kan kita kan manusia tuh konsumtif ya, Ma. Dan kecenderungan kita adalah cuman cari hiburan atau kebanyakan bahkan ngelihat sosial media tuh cuman buat bandingin dirinya sama orang lain gitu, Iya. atau cuman buat ngejulitin orang lain gitu loh. Jadi itu tuh justru bakal menumpulkan harapan kita gitu. Jadi ketika kita udah punya 3 tadi dan ditambah dengan kita mengkonsumsi sesuatu yang positif, maka percayalah kalau kita akan sadar gitu, oh ada loh orang yang juga struggle sama kayak aku berjuang nih gitu. Oh artinya aku nggak boleh nyerah gitu, aku masih punya harapan, aku masih punya impian yang realistis kok buat dicapai gitu. Karena kalau misalkan kalian lihat lagi, nggak ada satupun orang di dunia ini tuh yang tidak sedang berjuang gitu, semua tuh lagi berjuang untuk bisa mencapai harapannya gitu. Iya. Karena ya ada ini juga nih kalimat kayak Mhm. gini, dirimu adalah orang-orang di sekitarmu Iya gitu. iya, Jadi benar kayak benar. ya kita tahu kita siapa, ya bisa jadi Lihat itu teman-teman iya, kita, heeh. tercerminannya adalah orang-orang di dekatnya gitu. Jadi Siapa kamu nongkrongnya sama siapa gitu. nongkrongnya sama siapa, bergaul sama siapa dan Mhm. lain sebagainya gitu. Karena ya bohong ya kalau misalnya kita bilang lingkungan tuh nggak berpengaruh gitu. Mmm. Karena sebagian besar orang tuh diciptakan kan dari Iya, lingkungannya. benar banget. Lingkungan lingkungan kecilnya, lingkungan besarnya Mhm. gitu. Jadi ya penting banget tadi benar kata Ilin poin yang keempat untuk Mhm. kelilingi diri kita dengan hal-hal atau orang-orang yang positif gitu. Iya. Supaya kita juga tetap positif gitu. Mhm mhm. Kalau misalnya semua kita dikelilingi nih, kalau mau coba eksperimen boleh deh 1 minggu sama orang yang ngeluh terus setiap hari. Iya, Pasti kita tuh bawaan bawaannya kan. kita juga ngeluh, mumet terus gitu Iya kan. Kita bener. nggak bisa ngelihat segala sesuatu tuh dengan jernih gitu. Iya, Karena apa? Karena diri kita tuh udah istilahnya disiram sama sama hal-hal yang yang negatif negatif. terus Mhm, gitu. bener bener banget. Tapi kalau kita nih changing lifestyle, kalau misalnya di TikTok itu Oke, lagi ini ya mungkin lagi tren apa? tren yang apa namanya it girl ya. That girl. That girl yang Oh that iya, kita belum girl bikin itu guys, nanti kalian lihat ya, kita bakal bikin itu. yang that Oke. girl yang konten that girl itu Heeh, kan misalnya menjadi orang yang kayak produktif, workout, iya. produktif, baca buku, terus kayak apa ya pokoknya mengisi diri atau Hal-hal filling up positif, heeh. ourselves with the positivity gitu dengan hal-hal yang positif. Nah itu tuh banyak loh misalnya komentar-komentar positif yang aku lihat di konten-konten itu kayak oh iya hidupnya jadinya lebih segar, Mhm. terus kayak pikirannya lebih jernih, lebih bersih Iya gitu. iya, bener. Karena sesimpel mengelilingi atau memasukin dirinya tuh dengan hal-hal yang positif itu Positif, tadi. bener mah. Karena gini sih, kita tuh sama kayak tumbuhan kan, ketika kita menutrisi diri kita dengan air, dengan pupuk yang baik, kita juga akan bertumbuh dengan cara yang baik gitu. Tapi kalau misalkan kitanya nggak diairin dengan hal-hal positif, nggak dikasih pupuk gitu ya, lama-lama kita akan mati gitu loh. Iya. Lama-lama Beda ya mati tanaman yang dikasih air yang jernih sama heeh. tanaman yang dikasih sorry Fanta, sorry sorry. kok Fanta? Ini ada ininya air soda, sorry ya tidak. Aku suka Fanta by the way, enak. Fanta Di sponsori kami. dikasih air soda, maksudnya Iya dikasih iya. air soda atau air-air berkarbonasi kayak gitu, Mhm. pasti beda deh gitu kan Iya bener, hasilnya gitu. bener banget bener banget. Jadi memang penting untuk kita mengelilingi diri kita dengan hal-hal positif.
Oke teman edukasi, kita sampai di segmen terakhir kita nih. Kira-kira Kak Irma apa tuh pesan edukasi yang bisa dikasih gitu sama teman-teman kita di rumah? Pesan edukasinya adalah tetaplah punya harapan supaya kalian tetap hidup. Nah itu mungkin sesimpel itu ya, karena kalau dirangkum kan tadi cerita-cerita kita berdua sama Ilin dan juga mungkin teman-teman mau sharing di bawah, itu penting banget. Mungkin banyak yang mikir kayak cuman hopefulness gitu, kayak kata hopefulness itu kan kata yang sangat umum gitu Iya, kan, iya. yang mungkin nggak banyak orang yang merefleksikan itu lebih dalam gitu. Tapi ketika digali, ketika di benar-benar dipahami, kata hopefulness itu benar-benar penting untuk membuat diri kita itu semakin hidup dan semakin bernyawa tiap hari. Iya benar banget, luar biasa, semakin hidup dan semakin bernyawa setiap hari. Ilin, silakan Bu Ilin pesan Kalau birunya. punya aku, kita belajar dari kata hopefulness itu sendiri ya. Sebagai manusia kita itu hadir karena ada harapan juga gitu dalam kehidupan. Karena ada orang tua kita yang pengen menanamkan suatu mimpi juga ke kita gitu. Jadi sebagai manusia yang dasarnya punya mimpi, harusnya kita juga punya harapan untuk kita bisa tetap hidup itu tadi, untuk tetap bisa bernyawa dan bermanfaat bagi orang lain. Jadi punyailah harapan agar hidupmu bukan cuman eksis tapi juga benar-benar hidup. Wow. Yeay. Gimana teman-teman teman-teman? edukasi yang ada di rumah, apakah kalian punya harapan-harapan tertentu mungkin yang akan pengen banget kalian capai ke depannya, atau mungkin kalian pengen sharing tips nih tentang mungkin harapan-harapan kalian yang udah pernah tercapai dan kalian punya strategi khusus tentang itu, mungkin kalian bisa sharingkan di bawah. Anyway, kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like, comment, and subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasi yang ada di bawah. Dan juga jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian supaya lebih banyak orang yang semakin teredukasi terutama sama topik hopefulness ini. Yes. Oke, aku Maria Irma. Aku Marilyn. Sampai jumpa di segmen bermuda selanjutnya. Bye.